Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimakumullah, sebentar lagi negara kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu Pilpres, yang kali ini ada dua paslon 01 dan paslon 02. Semua paslon dan para pendukungnya tentu berharap menang, dan moga-moga kita semua bisa menyadari, bisa memaklumi bahwa dalam kompetisi pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Harusnya kita siap menang dan siap kalah, tapi pada umumnya memang banyak yang siap menang tapi tidak siap kalah. Juga semua yang berkompetisi dalam Pilpres ini ingin Pilpres terlaksana dengan lancar, damai, rukun, sejuk, objektif, jujur, dan adil. Ada tengara-tengara yang mengarah kepada terjadinya ketidakberesan. Tetapi kita berbaik sangka saja bahwa semua penyelenggara berusaha menjadi penyelenggara yang baik. Tetapi saya berpesan pertama kepada penyelenggara, tolong panjenengan semua menyadari bahwa menjadi penyelenggara Pilpres ini di tingkat manapun adalah mengemban amanat nasional, amanat nusa dan bangsa, amanat seluruh bangsa Indonesia. Jangan ada yang berkhianat, jangan ada yang curang, jangan ada yang berbohong. Sebab pengkhianatan, kecurangan, dan kebohongan dalam menyelenggarakan Pilpres tentu berakibat dan berisiko sangat berat dunia maupun akhirat. Oleh karena itu saya menghimbau pertama kepada para pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan Pilpres ini di semua tingkatan, dari presiden sampai KPPS, untuk jujur, untuk adil, untuk tidak berkhianat, untuk tidak melakukan kecurangan. Sebab ketidakjujuran, ketidakadilan, kecurangan, pengkhianatan tidak kecil akibatnya, akibat duniawi maupun akibat ukhrawi. Sebagai warga dan hamba yang berketuhanan yang Maha Esa pasti menyadari ini, sehingga jangan mengambil risiko terlalu berat. Apalagi pengalaman menunjukkan bahwa mereka yang berkhianat kepada bangsa ini ada hukuman dunianya dengan segala macam bentuk hukuman yang sudah sama-sama kita saksikan. Yang kedua, kepada para pemilih, para pendukung, saya berharap semuanya ingin Pilpres ini berjalan lancar, jujur, dan adil, agar Pilpres nanti benar-benar terlaksana secara jujur dan adil.
Mari ada gerakan spiritual. Saya himbau kepada semuanya melakukan gerakan spiritual, mendekatkan diri kepada Allah SWT dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya dan Allah pasti akan membalas tipu daya mereka. Sungguh Allah maha baik, maha hebat sebagai pembalas tipu daya. Kaum muslimin rahimakumullah, secara spiritual ayat ini memiliki vibrasi, memiliki getaran, memiliki energi yang luar biasa dahsyat. Apalagi dibaca seluruh umat Islam di seluruh Indonesia, berjuta umat Islam membaca ini, maka vibrasinya akan merata ke seluruh tanah air dan akan mengguncangkan, akan melumpuhkan semua tindak pengkhianatan, semua laku ketidakadilan, semua laku ketidakjujuran, semua tindak kecurangan. Secanggih apapun teknologi untuk mencurangi pilpres, secanggih, sehebat apapun kemampuan untuk berbuat curang, tidak akan bisa melampaui kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk membalas tipu daya mereka. Berkat getaran, berkat vibrasi, berkat energi ayat Al-Quran ini yang kita baca secara kompak di seluruh Indonesia, maka pihak paslon 1 maupun paslon 2 tidak akan berkutik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang memaksa melakukan kecurangan dan pengkhianatan terhadap terselenggaranya pilpres ini, maka pasti akan mendapatkan hukuman dan balasan dari Allah SWT. Dalam sebuah hadis maknanya, orang yang berdosa, orang yang berkhianat, orang yang berbohong, orang yang menzalimi sesama manusia, maka hukumannya diangsur, dikredit, diberikan oleh Allah SWT, ditimpakan kepada orang tersebut sebelum meninggal dunia. Belum lagi akibat akhiratnya jika tidak bertaubat. Oleh karena itu, peristiwa 5 tahunan yang sebenarnya ya tidak terlalu heboh ya. Kita sudah terbiasa kok memiliki dan memilih dan memiliki presiden dan wakil presiden. Siapapun yang jadi kita harus lapang dada. Siapapun yang jadi kita harus ridho. Siapapun yang jadi adalah pemimpin kita. Kita memilih atau tidak memilih, dia adalah pemimpin kita. Oleh karena itu, mari ada gerakan spiritual sekali lagi untuk melantunkan, menggaungkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, berulang-ulang dalam setiap saat. Moga-moga getarannya, moga-moga vibrasinya menjadi pelumpuh dan penghancur mereka yang coba-coba berkhianat dan curang terhadap terjadinya dan terlaksananya pilpres ini. Dan moga-moga kita semua berdoa pilpres berjalan lancar, sukses, selamat, diberkahi Allah SWT, dan kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar menjadi pemimpin bangsa Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.